Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, selagi kita masih bisa menghirup udara dengan baik, selagi kita masih bisa melihat kicauan burung di pagi hari, selagi itu pula marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah membawa Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah ini, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Kurang kompak. Nanti jawabnya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Begitu ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan salah satu bisa memimpin berdoa. Mbak Lina. Siapa berdoa mulai? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk yang selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Lina Nurhayati, Hadirah. Aisyah Rahma, Hadirah. Habibah Nabila. Hadirah. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Hadir, Pak. Adit. Oh ya, Adit tidak masuk. Apakah ada alasan? Tidak tahu. Alfa, Pak. Siapa? Alfa. Alfa. Oke, saya tulis Alfa ya, karena tidak ada alasan. Untuk yang selanjutnya, kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tata cara sholat jenazah. Silahkan dibuka bukunya halaman 10 tentang tata cara sholat jenazah. Nah, apa itu tata cara sholat jenazah? Sholat jenazah ini nanti kita lakukan ketika kita menghadapi seorang yang meninggal. Jadi ketika ada orang yang meninggal itu, yang pertama tata cara penyelenggaraannya ada dimandikan terlebih dahulu, lalu yang kedua dikafani, dan yang ketiga adalah sholat jenazah. Nah, bagaimana sholat jenazah ini nanti akan kita bahas di pertemuan ini. Oleh karena itu, kita semua sebagai umat muslim, apalagi ketika kita masih mempunyai ayah dan ibu kita, ketika meninggal nanti, harapannya kita atau yang laki-laki yang memimpin sholat jenazah, atau yang perempuan bisa memimpin sholat jenazah yang perempuan. Nah, itu adalah bagaimana kita nanti ketika ada keluarga kita yang meninggal, kita yang memimpin bagaimana penyelenggaraannya, dari yang pertama mandi, yang kedua mengkafani, dan yang ketiga adalah sholat jenazah itu sendiri. Silahkan dibuka dulu dan dipahami. Baik anak-anak semua, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tata cara sholat jenazah. Nah, di sini adakah yang pernah ikut atau pernah menyolatkan jenazah bersama keluarganya? Kenapa? Banyak belum pernah? Belum. Oke. Di sholat jenazah ini yang pertama kita akan belajar tentang niat. Adakah yang sudah hafal niat sholat jenazah? Lupa ya. Baik, di sini akan saya tuliskan terlebih dahulu di papan tulis, nanti bisa dicatat ya.
Baik, bisa kita lafadzkan bersama-sama. Usolli ala hadal mayyiti Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli ala hadal mayyiti Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Baik, ada yang sudah hafal? Coba Mbak Aisyah yang keras. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Baik, itu untuk yang niat. Untuk yang selanjutnya adalah ketika kita menyolati jenazah, ketika menghadapkan jenazah laki-laki, maka kita posisikan tubuh kita atau badan kita di kepalanya. Ibarat ini kepala, maka di sini di depan kepalanya. Ketika perempuan, kita berada di sebelah perutnya. Seperti itu, paham? Lalu ketika kita menyolatkan jenazah, jika kita mampu, kita sehat, maka kita berdiri. Akan tetapi ketika kita sedang sakit, kita boleh untuk duduk menyolatkannya. Untuk yang selanjutnya adalah di sholat jenazah ini ada berapa takbir? 4. Untuk takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca Salat Nabi. sholawat kepada Nabi. Takbir yang ketiga membaca doa, dan yang keempat adalah salam. Untuk yang pertama adalah Al-Fatihah. Sudah hafal? Kita lanjutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu lanjut takbir yang kedua membaca salawat kepada Nabi. Yuk kita lanjutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Untuk takbir yang ketiga kita membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita lanjutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan yang terakhir adalah takbir yang keempat, lalu salam. Baik, untuk takbir yang keempat adalah membaca doa. Nah, doanya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sebelumnya saya bacakan lebih dahulu, bisa ditirukan ya anak-anak semua. Allahumma la tahrimna ajrahu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. waghfir lana wa lahu. Saya semua nanti kalian dilafalkan langsung semua sampai selesai. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. 1, 2, 3. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Setelah membaca doa ini, lalu dilanjutkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini kita sudah membahas tentang bagaimana tata cara sholat jenazah. Untuk yang selanjutnya, silakan anak-anak semua bisa dibuat kelompok ya. Satu kelompok bisa dimuat 3 orang. Silakan didiskusikan bagaimana tata cara sholat jenazah ini.
nanti bisa dipraktekkan per kelompok. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang, bisa didiskusikan. Teman-teman, nanti kita mau praktek sholat jenazah. Yang pertama tadi kan niat ya. Sudah persiapan belum niatnya? Belum, nanti ditanyain ke Pak Guru lagi ya. Yang kedua, prakteknya. Selanjutnya silakan kelompok yang sudah siap bisa maju ke depan untuk bisa praktek sholat jenazah. Mbak Lina ya, oke. Dari kelompoknya Mbak Lina bisa maju ke depan untuk bisa praktek sholat jenazah. Silakan dengan teman kelompoknya. Baik, ibarat ini mayat, kalau kepalanya di sini, lalu kalau mayat laki-laki untuk sholat jenazah ini imam berada di bagian kepala. Untuk mayat perempuan berada di bagian perutnya. Silakan bisa dipraktikkan dari mayat laki-laki berada di depan kepala. Dari niat. 1, 2, 3. Membaca surat Al-Fatihah. Sudah hafal ya? Lanjut kedua, membaca sholawat. Untuk yang ketiga, membaca doa ya. Doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Bisa didapatkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Lanjut yang keempat, membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. 1, 2, 3. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Lalu dilanjutkan dengan salam. Baik, silakan duduk kembali. Beri kelas untuk teman-teman kita yang sudah masuk. Baik anak-anak semua, kita hari ini sudah belajar mengenai tata cara sholat jenazah. Nah, silakan bisa membuat rangkuman masing-masing bagaimana tadi yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir, dari niat sampai bagaimana tata cara kita menyelenggarakan sholat jenazah. Silakan bisa dibuka bukunya masing-masing. Per kelompok nanti bisa menulis satu rangkuman dan dituliskan di depan. Silakan saya beri waktu 2 menit. Mungkin dari pelajaran yang telah kita lalui, apakah ada pertanyaan? Dari Mbak Lina? Ada Pak. Apa Mbak Lina? Doa kita beri ketiga sama keempat itu sama buat mayat sama perempuan. Ya, ada perbedaan antara mayat laki-laki dan perempuan. Jadi ketika mayat laki-laki menggunakan dhamir huruf hu. Jadi Allahumma la tahrimna ajrahu waghfir lana wa lahu. Jadi hu semua. Kalau perempuan diganti dengan dhamir ha. Jadi Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahrimna ba'daha waghfir lana wa laha. Seperti itu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Silakan bisa membuat rangkuman. Ada yang sudah selesai rangkumannya bisa dikumpulkan ke depan. Sudah selesai. Oke. Dari yang lain? Oke. Nanti dari Mbak Lina. Baik, untuk rangkuman ini
akan saya gunakan untuk mulai tugas ya hari ini. Semoga yang mengerjakan dengan baik bisa mendapat nilai yang baik juga. Barangkali itu pertemuan pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah ya. Baik, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana tata cara berwudu. Untuk selanjutnya, mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali sekian yang dapat saya sampaikan.